warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian metode simplex. Di sini ada simpan F sama dengan 8x1 ditambah 2x2 dikurang 10x3, di mana kendalanya x1 ditambah x2 dikurang 3x3 lebih x1 ditambah x2 dikurang 3x3 kurang dari sama dengan 6, 4x1 dikurang x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 7. x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Di sini kita bisa melihat ada tabel di mana kita menambahkan select variabel x1, x2 pada kendala untuk mengubah ketidaksamaan kendala menjadi persamaan. Pertama-tama kita harus mengubah fungsi kendala untuk menentukan entering variabel dan leaving variabel. Entering variabel di mana minus paling besar dan leaving variabel adalah minus paling kecil gitu. Kita bisa melihat tabel berikutnya di mana nilai Z, X1, X2, X1, X2, X3, X1, X2, dan rasio. Di mana X1 min 8 ditambah 8 dikali 1 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 1 per 4 dikali 4 sama dengan 1. Dan X2-nya terdapat min 2 ditambah 8 dikali 1 per minus 1 per 4 sama dengan minus 4, 1 dikurang minus 1 per 4 sama dengan 5 per 4, 1 per 4 dikali minus 1 sama dengan minus 1 per 4. X3 terdapat nilai 10 ditambah 8 dikali 1 per 2 sama dengan 14, minus 3 dikurang 1 minus 1 per 2 sama dengan 7 per 2, 1 per 4 dikali 2 sama dengan 1 per 2. Dan nilai S1 terdapat 0 ditambah 0 ditambah 8 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 per 4 dikali 0 sama dengan 0. S2 terdapat nilai 0 ditambah 8 dikali 1 per 4 sama dengan 2, 0 minus 1 per 4 sama dengan 1, minus 1 per 4, 1 per 4 dikali 1 sama dengan 1 per 4, dan rasionya terdapat nilai 0 ditambah 8, 7 per 4 sama dengan 14, 6 minus 7 per 4 sama dengan 17 per 4, 1 per 4 dikali 7 sama dengan 7 per 4. Dimana karena fungsi dan masih non-negatif, maka dilakukan iterasi ulang dengan F2 sebagai entering variabel dan F1 sebagai leaving variabel dengan menggunakan operasi dasar di awal. Operasi dasar untuk iterasi S1 sama dengan S1 aksen sama dengan 4 per 5 dikali S1, X1 aksen sama dengan X1 dikurang S1 aksen dikali minus 1 per 4, dan nilai Z-nya sama dengan Z ditambah 4 S1 dikali X1 aksen. Di sini kita bisa melihat iterasi keduanya, hasil dari iterasi sebelumnya, karena fungsi Z sudah non-negatif, maka didapatkan X1 sama dengan 13 per 5, X2 sama dengan 17 per 5, X3 sama dengan 0, S1 0, S2 0, Z sama dengan 138 per 5. Kesimpulannya, untuk lanjut memeriksa fungsi kendala 1, X1 ditambah X2 dikurang 3X3 ditambah X1 sama dengan 6, 13 per 5 ditambah 17 per 5 dikurang 3 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 6, 30 per 5 sama dengan 6, 6 sama dengan 6. Kendala 2, 4X1 dikurang X2 dikurang 2X3 ditambah X2 sama dengan 7. 4 dikali 13 per 5 dikurang 17 per 5 dikurang 2 kali 0 ditambah 0 sama dengan 7. 35 per 5 sama dengan 7, 7 sama dengan 7. Kendala non-negatif X1, X2, X3, X1, X2 lebih dari sama dengan 0, sama dengan 13 per 5, 17 per 5,
0 lebih besar daripada 0. Semua hasil kendala terpenuhi dan nilai fungsinya sama. Solusi optimal yang digunakan tepat. Karena Z sudah non-negatif, maka lanjut periksa solusi optimal yang didapatkan dengan mensubstitusikan nilai X1, X2, X3, S1, S2 ke dalam fungsi tujuan untuk membuktikan apakah kendala terpenuhi. Memaksimumkan F sama dengan 8X1 ditambah 2X2 dikurang 10X3. F sama dengan 8 dalam kurung 13/5 ditambah 2 dalam kurung 17/5 dikurang 10 dikali 5. F sama dengan 104/5 ditambah 34/5 dikurang 0. F sama dengan 138/5. Fungsi tujuan terpenuhi, nilai Z dan nilai fungsi F sama. Terima kasih.